Kunjungan Kapolda Jawa Timur ke Kota Madiun. Wali Kota tinjau digitalisasi tes SPMB di Kota Madiun hingga kukuhkan Bunda Baca dan pengurus Dekranasda. Ragam event meriah hadir di Kota Pendekar. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Deslia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kapolda Jawa Timur bersilaturahmi dengan Ketua Perguruan Silat se-Jawa Timur di Madiun untuk mewujudkan Kamtipmas jelang 1 Suro. Sementara itu, Wali Kota Madiun tegaskan komitmen menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait LPJ APBD 2024. Sejalan dengan upaya transparansi yang dibahas dalam rapat paripurna sebelumnya. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Polisi Nanang Afianto, melakukan kunjungan kerja ke Kota Madiun dan bersilaturahmi dengan para ketua perguruan silat se-Jawa Timur dalam sebuah pertemuan yang digelar di Pendopo Muda Graha, Kabupaten Madiun, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Selasa 27 Mei. Pertemuan bertajuk Silaturahmi Kamtipmas ini bertujuan untuk membangun komunikasi dan kerjasama antara aparat keamanan dan organisasi perguruan silat demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Jawa Timur. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan bentuk nyata upaya preventif untuk menekan potensi konflik antar perguruan silat yang kerap memicu keresahan masyarakat. Kapolda Jawa Timur melalui Kabid Humas Polda Jatim juga menegaskan komitmennya untuk terus menggandeng seluruh elemen masyarakat demi menciptakan iklim yang aman dan tertib khususnya menjelang perayaan 1 Suro yang jatuh pada 27 Juni 2025. Nah, tentunya kita berharap dengan silaturahmi ini dapat terjaga komunikasi dan kerjasama dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di Jawa Timur. Sementara itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi yang turut hadir dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas inisiatif Polda Jawa Timur dalam memperkuat sinergitas dengan perguruan silat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Selanjutnya, salam prima. 1, 2, 3. Pemerintah Kota Madiun menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui rapat paripurna DPRD Kota Madiun pada Jumat 23 Mei. Agenda rapat kali ini adalah penyampaian jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Rapat paripurna yang berlangsung di ruang utama DPRD dihadiri oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Namun, penyampaian jawaban dilakukan oleh Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang membacakan tanggapan resmi pemerintah atas berbagai pertanyaan dan masukan dari fraksi DPRD. Jawaban yang disampaikan mencakup sejumlah hal krusial seperti capaian program prioritas, pencapaian PAD, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketua DPRD Kota Madiun, Dr. Andes Armaya, mengapresiasi penyampaian jawaban yang dinilainya telah menjawab seluruh pertanyaan secara lengkap. Ia juga menekankan pentingnya realisasi dari komitmen yang telah disampaikan oleh pihak eksekutif. Selanjutnya DPRD akan melanjutkan pembahasan pada tahap pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan terus terjaga demi mewujudkan pembangunan Kota Madiun yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.
Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan rekomendasi dari DPRD Kota Madiun terkait laporan pertanggungjawaban LPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2024. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Rabu 28 Mei di gedung DPRD Kota Madiun. Rapat dihadiri oleh Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun, Ketua DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah, serta seluruh fraksi DPRD. Forum ini menjadi momen penting bagi fraksi-fraksi DPRD, yakni Perindo, PDI Perjuangan, Demokrat, PKB, PKS, Gerindra, Nasdem, PSI, dan Golkar untuk menyampaikan pandangan akhir terhadap Raperda LPJ APBD 2024. Berbagai catatan sampai persetujuan disampaikan secara bergiliran oleh masing-masing fraksi. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah akan segera turun guna melakukan tindak lanjut atas hasil pembahasan. Oleh karena itu, Wali Kota Dr. Maidi menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang efektif dan transparan. Sementara itu, rapat paripurna ditutup dengan prosesi penyerahan dokumen pandangan akhir fraksi kepada pimpinan rapat yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk formalisasi kesepakatan antara DPRD dan pemerintah Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi terus aktif turun ke lapangan, mulai dari goes, meninjau fasilitas umum, dan pelaksanaan tes masuk SMP, hingga mengukuhkan Bunda Baca dan pengurus Dikranasda 2025-2030, demi mendorong literasi dan ekonomi kreatif di Kota Pendekar. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memang gemar berolahraga. Tak ayal dalam menghadiri agenda kegiatan, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu gemar bersepeda. Seperti pada Jumat 23 Mei 2025, Wali Kota berangkat dari kediaman dengan goes bersama. Berbagai kegiatan pun mengemuka, mulai mengunjungi masyarakat, menyapa warga, menghadiri agenda kegiatan, dan lain sebagainya. Rute yang dilewati pun juga lumayan jauh. Rute sengaja melewati sejumlah fasilitas umum. Hal itu dilakukan sekaligus untuk meninjau keberadaan fasum tersebut. Beberapa yang kurang pas langsung diberikan instruksi di tempat. Harapannya biar segera bisa ditangani. Wali Kota Dr. Maidi memang gemar turun langsung ke bawah saat bekerja. Dengan begitu arahan dan kebijakan yang diambil bisa lebih tepat. Wali Kota juga menghadiri lokasi kegiatan dengan bersepeda, seperti saat meninjau pelaksanaan uji tes terstandar, seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur prestasi. Ya, pelaksanaan tes tersebut dilakukan secara serentak, Jumat 23 Mei 2025. Wali Kota meninjau tes di SMP Negeri 13 dan SMP Negeri 1 Kota Madiun. Wali Kota sengaja datang sebelum pelaksanaan ujian agar tidak mengganggu konsentrasi peserta. Setelahnya Wali Kota menghadiri giat senam ibu hamil di Aula Kantor Kecamatan Manguharjo. Wali Kota menuju lokasi juga dengan bersepeda. Begitu juga saat menjenguk pegawai Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit. Terakhir, Wali Kota menuju GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun untuk menghadiri giat Focus Group Discussion atau FGD dengan pelaku industri. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari peninjauan langsung Wali Kota Dr. Maidi bersama jajaran pada Kamis 23 Mei terhadap pelaksanaan tes terstandar Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 13 Kota Madiun. Tes yang dilaksanakan hari ini merupakan bagian dari proses seleksi penerimaan siswa baru dari jenjang SD ke SMP melalui jalur tes dengan sistem yang sudah sepenuhnya terkomputerisasi. Sistem ini merupakan upaya pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam proses penerimaan siswa. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Maidi menyampaikan optimismenya terhadap sistem baru ini. Dengan sistem seleksi yang maju dan tertata rapi, langkah ini sejalan dengan misi Kota Madiun untuk menjadi kota yang inovatif. Komputerisasi IT kita coba. Jadi satu-satunya di Jawa Timur yang bisa ngetes adalah Kota Madiun. Maka dengan kondisi seperti ini, insya Allah nanti akan objektif benar, tidak ada macam-macam lagi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
yang kami hormati Wakil Wali Kota Madiun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi secara resmi mengukuhkan Bunda Baca Kota Madiun masa bakti 2025-2030 Senin 26 Mei. Dalam kesempatan yang sama, turut dikukuhkan pula Bunda Baca dari tingkat kelurahan sekota Madiun sebagai bagian dari upaya memperkuat gerakan literasi di seluruh lapisan masyarakat. Yuni Setiawati Maidi yang kembali dipercaya sebagai Bunda Literasi Kota Madiun kini memegang amanah sebagai penggerak utama dalam kampanye Gerakan Kota Madiun Gemar Membaca. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan pentingnya peran Bunda Baca bukan hanya sebagai simbol, namun sebagai motor penggerak literasi yang mampu menginspirasi keluarga dan masyarakat untuk semakin mencintai kegiatan membaca dan menulis. Lebih lanjut, Wali Kota menekankan bahwa Bunda Baca harus mampu menciptakan suasana membaca yang enjoy dan menyenangkan, khususnya bagi anak-anak. Orang nomor satu di Kota Madiun itu juga menyoroti pentingnya peran Bunda Baca di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga dasawisma untuk aktif menyosialisasikan gerakan membaca di lingkungan masing-masing. Sebagai Bunda Literasi, Yuni Setiawati Maidi akan menjalankan berbagai program untuk mendorong budaya baca di sekolah, kelurahan, dan ruang-ruang publik lainnya. Kampanye literasi juga akan diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi era digital dengan menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Pengukuhan ini diharapkan menjadi momentum bagi Kota Madiun untuk semakin menguatkan ekosistem literasi yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Madiun Selasa 27 Mei di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Madiun. Acara ini digelar sebagai simbol pengukuhan pengurus baru Dekranasda periode 2025-2030. Pengukuhan ini bertujuan untuk meningkatkan peran Dekranasda dalam mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kreatif di Kota Madiun. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wali Kota Dr. Maidi, Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun. Sedangkan di antara yang hadir terdapat Ketua Dekranasda Yuni Setiawati Maidi dan Wakil Ketua Dekranasda Delina Mahardika, Sekda Kota Madiun, dan seluruh anggota yang dilantik. Dengan begitu, Wali Kota Madiun menyematkan PIN sebagai simbol pengukuhan pengurus yang baru. Keanggotaan pengurus Dekranasda terdiri dari 23 orang yang merupakan para OPD Kota Madiun. Sementara itu, dalam sambutannya, Dr. Maidi menyampaikan bahwa tantangan terbesar Dekranasda adalah kegiatan yang harus bisa membawa pertumbuhan ekonomi berada pada puncaknya dan jangan sampai mengalami penurunan perekonomian. Wali Kota pun menargetkan pengurus Dekranasda untuk segera menyusun program dan diharapkan produk-produk kerajinan lokal yang berkualitas dan berdaya saing bisa sampai ke mancanegara. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Berbagai event meriah mewarnai Kota Madiun, mulai dari turnamen Free Fire Nusantara Series yang jadi ajang seleksi atlet e-sport, kemudian MOX Overland yang menjelajahi wisata Lawu Wilis, dilanjutkan Aspirasi Run dengan 11.000 pelari, dan peringatan Hari Lansia digelar meriah penuh semangat di alun-alun Kota Madiun. Teriakan semangat dan sorak pendukung mewarnai Kopi Kakak Madiun saat puluhan gamer muda bersaing sengit dalam turnamen Free Fire Nusantara Series atau FFNS pada Sabtu 25 Mei 2025. Turnamen yang digelar oleh eSport Indonesia atau ESI Kota Madiun ini menjadi pintu gerbang bagi para atlet esports untuk melaju ke tingkat provinsi, sekaligus seleksi awal menuju FFNS 2025 Fall tingkat nasional. Event ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 2 kali dalam setahun dan diselenggarakan langsung oleh developer game Free Fire, Garena, yang juga membina komunitas resmi di setiap region, termasuk di Kota Madiun sebagai salah satu wilayah aktif. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetitif, tetapi juga sarana pembinaan bagi talenta muda yang ingin menapaki jenjang karir di dunia e-sports. 2 tim terbaik dari kompetisi ini akan mewakili Madiun di tingkat provinsi, membuka peluang untuk terus melaju hingga ke panggung nasional. Salah satu tim pemenang, Farel dari Kediri, mengaku senang mendapatkan golden ticket ke tingkat provinsi. Senang masuknya
bisa dapat tiket region qualifier. Terus harapan kedepannya apa? Bisa lolos sampai grand final. Ketua Komunitas Free Fire Kota Madiun, Dika Falsafa Gibran berharap agar sistem e-sports di Indonesia bisa terus berkembang, baik dari sisi pembinaan, regulasi, maupun penguatan komunitas. Turnamen FFNS Madiun diikuti oleh 60 tim dari wilayah Madiun dan sekitarnya, membuktikan bahwa minat generasi muda terhadap dunia e-sports semakin besar dan layak mendapatkan ruang serta dukungan lebih luas. Harapan kedepannya semoga sistem e-sport lebih maju lagi dan komunitas ini lebih berkembang kembali ya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi secara resmi membuka kegiatan Mataraman Overland Explore atau MOX Overland Explore Lawu Wilis 2025 Rabu 28 Mei. Event ini merupakan perjalanan wisata dan camping bersama dengan kendaraan 4x4 yang menyusuri keindahan alam serta kekayaan kearifan lokal wilayah Madiun Raya. Acara ini menjadi bagian dari Mataraman Overland Explore yang berlangsung pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025. Dengan mengangkat potensi wisata berbasis alam dan budaya, rute Overland tahun ini mencakup 5 daerah, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ponorogo. Dalam wawancaranya, Dr. Maidi menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekedar petualangan, tetapi juga bentuk nyata promosi wisata terpadu kawasan Madiun Raya. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu menambahkan bahwa kegiatan ini akan menjadi magnet wisata baru yang didukung penuh oleh para kepala daerah se-Madiun Raya. Bahkan, kedepannya pemerintah pusat juga akan ikut terlibat untuk membahas pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan ini. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas pariwisata antar wilayah, sekaligus menjadi ajang kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas pecinta alam untuk memperkenalkan potensi luar biasa dari bumi Mataraman. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ratusan lansia memenuhi alun-alun Kota Madiun pada hari Rabu 28 Mei dalam rangka mengikuti rangkaian peringatan Hari Lansia ke-29 yang diperingati setiap tanggal 29 Mei dengan moto Lansia Bahagia Indonesia Sejahtera. Acara ini turut dihadiri oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi, Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun, serta para jajaran pemerintah daerah Kota Madiun. Kegiatan dimulai dengan upacara yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun. Dalam sambutannya, Dr. Maidi memberikan apresiasi kepada para lansia atas dukungan serta doa yang telah diberikan selama ini. Wali Kota menyampaikan lansia di Kota Madiun harus mendapatkan perhatian khusus dari segi kesehatan serta kehidupan yang layak. Pemerintah Kota Madiun akan memberikan fasilitas kepada lansia serta mentargetkan rentan usia lansia 80 tahun. Tak hanya itu, setelah memberikan sambutan, Dr. Maidi mengajak sejumlah kepala OPD untuk berjalan dari alun-alun menuju bantaran. Tidak berhenti sampai di situ, peringatan Hari Lansia kemudian dilanjutkan dengan pembagian door prize. Ada sekitar 80 door prize yang dibagikan. Beberapa hadiah utama seperti sepeda listrik, sepeda gunung, televisi, dan kulkas diundi dan diberikan langsung oleh orang nomor 1 di Kota Madiun ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Suasana Kota Madiun tampak semarak pada Jumat malam 24 Mei saat ribuan peserta memadati jalan untuk mengikuti gelaran Aspirasi Run. Kegiatan lari malam ini tak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga pesta rakyat yang diharapkan bisa menjadi agenda tahunan di Kota Pendekar. Wali Kota Madiun, Dr. Maidi menyampaikan harapannya agar Aspirasi Run dapat digelar secara rutin. Dirinya menyambut peserta dengan hangat dan memperkenalkan Kota Madiun sebagai kota terbuka yang ramah bagi siapa saja. Aspirasi Run menempuh 2 rute pilihan, 5K dan 10K. Untuk rute 5K, peserta menempuh jalur Jalan Mastrip, Parikesit, Bolodewo, Rimba Karya, Rimba Dharma, Diponegoro, Jawa, 0 km, Jenderal Sudirman, dan kembali ke Jalan Mastrip. Sedangkan rute 10K lebih panjang melewati Jalan Mastrip, Parikesit, Bolodewo, Rimba Karya, Rimba Dharma, Jawa, Pahlawan,
Semeru, Alun-Alun Barat, 0 km, Cokro Aminoto, Musi, Trunojoyo, Serayu, Ciliwung, Kemiri, Kapten Saputro, Abdul Rahman Saleh, dan kembali ke Jalan Masrib. Terpisah, Sekretaris DPRD Jawa Timur Muhammad Ali Kuncoro mengapresiasi antusiasme peserta yang mencapai lebih dari 11.000 orang. Dirinya juga berharap event ini dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan berkontribusi positif terhadap ekonomi nasional. Sementara itu, aspirasi RAN tidak hanya menciptakan ruang olahraga dan hiburan, tetapi juga menjadi simbol kolaborasi dan semangat baru bagi masyarakat Jawa Timur. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pemerintah Kota Madiun kembali menggelar kegiatan Gerakan Ibu Hamil Sehat yang dirangkaikan dengan kelas Ibu Hamil bertema Senam Hamil Menuju Persalinan Aman. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat 23 Mei di Aula Kecamatan Manguharjo dengan tujuan membekali ibu hamil dengan pengetahuan dan kesiapan fisik menuju persalinan yang sehat. Kegiatan dihadiri langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi, Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun, didampingi Ketua TP PKK Yunistiawati Maidi dan Wakil Ketua TP PKK Delina Mahardika, serta jajaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kota Madiun, seluruh organisasi perangkat daerah dan 183 ibu hamil dari berbagai wilayah di Kota Madiun. Acara berlangsung meriah dan penuh semangat, dipandu langsung oleh Kepala RSUD Kota Madiun Dr. Muhammad Nur SPOG yang memberikan edukasi penting seputar persiapan persalinan secara sehat dan alami. Dalam sambutannya, Dr. Maidi menekankan pentingnya kebahagiaan dan kesejahteraan ibu hamil baik secara fisik, mental maupun sosial. Dengan begitu, orang nomor 1 di Kota Madiun menghimbau agar kesehatan ibu hamil harus mencakup aspek rohani, jasmani, dan pikiran, serta didukung lingkungan keluarga yang harmonis. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, sekaligus mendukung terciptanya generasi masa depan yang sehat dan berkualitas. Semua ibu hamil harus sehat, anak tidak boleh stunting. Maka ibu hamil olahraga sesuai dengan kehamilannya, makan gizinya penuh. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pelantikan kepala sekolah baru tingkat SD dan SMP. Sebanyak 16 kepala sekolah resmi dilantik oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi dalam acara yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun Jumat 23 Mei. Pelantikan mencakup 4 kepala sekolah menengah pertama atau SMP dan 12 kepala sekolah dasar atau SD yang secara resmi diangkat untuk menjalankan tanggung jawab baru dalam memimpin dan mampu menghadirkan perubahan positif serta berkontribusi nyata. Kepala sekolah yang dilantik antara lain SMP Negeri 1, SMPN 5, SMPN 8,
Pasuruan, SMPN 9, SDN 04 Manis Rejo, SDN Rejomulyo, SDN 01 Demangan, SDN 01 Pandean, SDN 02 Taman, SDN Kelun, SDN 05 Madiun Lor, SDN 01 Manis Rejo, SDN 02 Josenan, SDN 03 Kanigoro, SDN 03 Josenan, serta SDN Pangungangan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan bahwa proses pendidikan tidak boleh mengalami penundaan, terlebih jika menyangkut posisi strategis seperti kepala sekolah. Mereka juga harus menjaga kualitas pendidikan di Kota Madiun. Dengan begitu, Dr. Maidi menambahkan saat ini terdapat sejumlah kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun. Pemerintah daerah telah menyiapkan calon kepala sekolah guna memastikan tidak ada kekosongan jabatan yang akan menghambat pembelajaran. Sementara itu, dengan pelantikan ini, pemerintah Kota Madiun berharap kualitas pendidikan semakin merata dan mampu menjawab tantangan zaman sekaligus mendukung visi Kota Madiun yang berdaya saing tinggi di bidang pendidikan. Ya, pelantikan kepala sekolah ini kan banyak yang kosong. Jadi pendidikan tidak boleh ditunda, pendidikan tidak boleh berhenti, pendidikan tidak boleh terlambat. Maka saat itu ada yang pensiun, saat itu harus ada penggantinya. Jangan sampai stagnan. Maka hari ini yang kosong semuanya kita isi, tidak menunggu yang lain-lain lagi. Ada sekian langsung, ada sekian langsung. Jadi tidak ada lagi sekolah yang stagnan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Dalam suasana hangat dan penuh dengan keakraban, Wali Kota Madiun Dr. Maidi bertemu dengan tokoh ulama Ustadz Dr. Firanda Andirja MA guna menjalin silaturahmi antar keduanya. Perlu diketahui, Ustadz Firanda adalah seorang ulama aktif yang mengisi berbagai kajian di Indonesia. Acara yang diadakan di Bonaboni Coffee Manis Rejo, Kota Madiun, Jumat 23 Mei ini berjalan dengan santai dan terjalin kebersamaan. Kegiatan silaturahmi ini turut dihadiri oleh Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, Kabak Kesra Danang Novianto, serta beberapa tokoh ulama dan tokoh masyarakat. Dalam obrolan santai ini, Dr. Maidi dan Ustadz Firanda saling menanyakan kegiatan masing-masing dan saling bertukar pikiran sambil menikmati hidangan yang tersaji di meja. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan sholat Jumat di Masjid Samsul Huda Kota Madiun. Dalam sholat Jumat kali ini, Ustadz Firanda bertindak sebagai khotib. Silaturahmi orang nomor 1 di Kota Madiun dengan Ustadz Firanda kali ini merupakan langkah positif dalam upaya menciptakan Madiun lebih harmonis sehingga dapat tercipta suasana toleransi dan persaudaraan yang kuat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan pentingnya pembangunan industri yang ramah lingkungan dalam acara sosialisasi Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 13 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun tahun 2024-2044. Kegiatan ini digelar di Gedung GCIO pada Jumat 23 Mei 2025 dan dihadiri oleh para pelaku usaha, pejabat pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi menyoroti peran penting pengusaha dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di tengah geliat pembangunan industri. Menurut orang nomor 1 di Kota Madiun itu, keberadaan Perda nomor 13 tahun 2024 menjadi landasan hukum penting untuk memastikan pembangunan industri di Kota Madiun berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah tidak melarang investasi dan industrialisasi, namun mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mengantisipasi dampak lingkungan sejak awal. Peraturan daerah ini mencakup rencana jangka panjang selama 20 tahun ke depan yang memetakan arah kebijakan industri di Kota Madiun dengan menekankan pada aspek keberlanjutan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan pemanfaatan teknologi bersih. Melalui sosialisasi ini, pemerintah Kota Madiun berharap seluruh elemen pelaku industri dapat berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap dampak aktivitas usahanya. Wali Kota juga mengajak pengusaha untuk menjadikan Kota Madiun sebagai model pembangunan industri yang tidak hanya maju, tapi juga ramah lingkungan. Ya, para pengusaha harus menjaga lingkungan. Lingkungan ini warisan untuk anak generasi ke depan. Dan lingkungan baik, anak ke depan itu insya Allah akan baik. Tapi lingkungan yang tidak baik, kehidupan di Madiun ke depan itu tidak baik. Maka semua pengusaha harus ke sana. Ojo mau golek duit tok tapi lingkungannya tidak.
Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Suasana penuh warna memenuhi Atrium Plaza Madiun pada Minggu 25 Mei pagi. Ratusan pengunjung tampak antusias mengamati satu persatu lukisan dan gambar yang dipajang rapi di sepanjang area pameran. Karya-karya penuh imajinasi dan emosi terpampang di kanvas kertas hingga kaos putih, semuanya hasil tangan kreatif anak-anak dari berbagai usia. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Menggambar Nasional dan Bulan Menggambar Nasional yang jatuh pada bulan Mei. Sebuah pameran seni rupa bertajuk Pameran Gambar dan Lukisan Anak Internasional dan Menggambar Bersama di Teaser digelar di Kota Madiun. Acara ini menghadirkan puluhan karya anak-anak berbakat dari berbagai usia, mulai dari PAUD hingga dewasa, sebagai ajang ekspresi sekaligus pengakuan terhadap potensi seni rupa anak bangsa. Acara ini diinisiasi oleh komunitas seni lokal yang digawangi oleh Dwi Kartika Rahayu selaku founder dan Imas dan Imas Wulaning Tias sebagai ketua panitia sekaligus co-founder. Menurut Imas, pameran ini menjadi wadah penting untuk menampung bakat-bakat seni rupa yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, meskipun telah menorehkan prestasi hingga ke kancah internasional seperti Australia dan Paris. Dalam pameran perdana ini sebanyak 50 karya ditampilkan dengan masing-masing peserta membawa 2 hingga 3 karya andalan. Tak hanya dipamerkan, beberapa peserta juga diberi kesempatan untuk mempresentasikan karya mereka secara langsung di hadapan pengunjung. Selain itu, diselenggarakan pula lomba menggambar di atas kaos menggunakan spidol yang diikuti dengan antusias oleh anak-anak. Panitia juga memberikan penghargaan internal sebagai bentuk apresiasi terhadap karya dan semangat berkesenian para peserta. Imas pun berharap prestasi anak-anak Kota Madiun terus tumbuh, berkembang, dan bisa mendunia lewat jalur bakat seni rupa, dan dirinya juga berharap agar pameran ini bisa terus berlanjut dengan skala yang lebih besar, bahkan bisa digelar di ruang terbuka sebagai daya tarik wisata seni di Kota Madiun. Dengan semangat yang besar dan dukungan dari masyarakat, acara ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan Kota Madiun sebagai kota ramah anak, kreatif, dan kaya akan kegiatan seni budaya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Event bertema olahraga bakal kembali mengemuka di Kota Madiun. Salah satunya kejuaraan bola basket yang dijadwalkan 9-13 Juli nanti. Berbagai persiapan terus dilakukan untuk menyukseskan event bertema Wali Kota Cup 2025 tersebut. Salah satunya audiensi dengan Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun, Senin 26 Mei 2025. Berbagai hal dibahas dalam audiensi tersebut, mulai soal lokasi, wasit, peserta, keamanan, hingga urusan parkir dan lain sebagainya. Wawali berharap persiapan yang dilakukan sejak jauh hari bisa memaksimalkan jalannya kejuaraan nanti. Audiensi dengan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ini dirasa tepat. Pasalnya, Wawali sekaligus Ketua Umum Persatuan Bola Basket Indonesia atau Perbasi Kota Madiun. Tak heran jika banyak event bola basket di Kota Pendekar. Sebelumnya sudah ada beberapa kejuaraan bola basket, seperti Mitra Harapan Cup 2025, Kejurkat Bola Basket, hingga peningkatan kompetensi wasit basket. Hal itu dilakukan untuk memajukan olahraga bola basket di Kota Pendekar. Hadirnya event pastinya memberikan banyak dampak positif, tidak hanya di bidang olahraga, tetapi juga ekonomi. Seperti diketahui, event yang menghadirkan keramaian akan berdampak pada perekonomian, mulai UMKM, perhotelan, hingga retribusi parkir. Wawali berharap tidak hanya event olahraga basket, tetapi juga diikuti cabang olahraga lainnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menggelar audiensi bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kota Madiun di Hotel Kartika Abadi, Senin 26 Mei 2025. Pertemuan ini membahas berbagai hal strategis, mulai dari program kerja HIPMI, penyedia fasilitas penunjang organisasi, hingga penguatan agenda kota dalam menyambut Hari Jadi Kota Madiun. Tampak hadir pula Pak Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Agus Purwowidagdo, Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Agus Siswanto, serta Kepala Dinas Perdagangan Harum Kusumawati.
Menurut Dr. Maidi, HIPMI merupakan mitra kerja yang tepat untuk mengembangkan wirausaha muda di Kota Madiun. Karenanya, sinergi yang sudah terjalin baik selama ini harus dijaga. Selain membahas penguatan peran HIPMI, audiensi ini juga menjadi momentum diskusi mengenai agenda besar Kota Madiun dalam rangka menyambut hari jadi 20 Juni nanti. Di antaranya, Festival Pencak Silat dan Festival Liburan di Madiun yang akan menjadi daya tarik wisata sekaligus wadah pelestarian budaya lokal. Pertemuan lantas disambung diskusi dengan perwakilan Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN Surabaya terkait pengelolaan sampah di Kota Madiun. Pembahasan difokuskan pada pendekatan hukum dan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi melakukan audiensi dengan perwakilan PT Linknet Tbk, sebuah perusahaan telekomunikasi yang berkantor pusat di Jakarta. Kegiatan dalam rangka penjajakan kerjasama pengembangan teknologi digital itu berlangsung di Hotel Kartika Abadi, Senin 26 Mei. Audiensi ini pun turut dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah Kota Madiun, antara lain Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nur Aflah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumarno, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Sudandi. Dalam kesempatan tersebut, Linknet memaparkan penawaran kerjasama strategis melalui program Fiber to the Home, yakni penyediaan jaringan internet berbasis serat optik langsung ke rumah-rumah warga. Program ini diharapkan mampu mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi di Kota Madiun. Wali Kota Maidi pun menyambut baik rencana tersebut dan berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun semakin menarik perhatian internasional. Berbagai tamu dari luar negeri terus dan akan berdatangan. Salah satunya, rombongan dari University Teknologi Mara Malaysia atau UITM yang akan berkunjung ke Kota Pendekar. Rombongan terdiri dari pimpinan, dosen, dan belasan mahasiswa itu dijadwalkan berkunjung 4 Juni 2025 mendatang. Berbagai persiapan dilakukan, salah satunya audiensi Wali Kota Madiun Dr. Maidi dengan pihak Politeknik Negeri Madiun atau PNM. Sementara itu, UITM Malaysia memang memiliki kerjasama dengan PNM. Ini bukan kali pertama. Sebelumnya, sudah ada perwakilan dari UITM yang datang ke Kota Pendekar. Kala itu, ada Dekan Fakultas UITM yang datang berkunjung pada 16 Maret 2023. Bukan hanya berkunjung, namun ada penjajakan kerjasama dengan pemerintah Kota Madiun. Kendati baru penjajakan, sejumlah poin penting mulai mengemuka, seperti terkait penerapan Smart City di Kota Madiun hingga pertukaran mahasiswa dengan PNM. Hal itu sepertinya akan kembali terulang dalam waktu dekat. Rencananya akan ada pimpinan, beberapa dosen, dan sekitar 18 mahasiswa yang turut dalam rombongan. Wali Kota pun memberikan arahan untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya. Kota Madiun harus menjadi tuan rumah yang baik. Kota Madiun memang cukup sering dikunjungi tamu asing, pasalnya sebelumnya ada relawan worktaker dari Cina dan Inggris. Keduanya masing-masing berada sepekan di Kota Pendekar. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Dalam upaya meningkatkan kerjasama yang solid, pemerintah Kota Madiun menerima audiensi dengan Solo Pos di kantor Bakes Bangpol Grakrida Praja, lantai 4 Kota Madiun, Senin 26 Mei. Pertemuan ini rupanya untuk membahas kerjasama sebuah program yang digagas Solo Pos. Pertemuan kali ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Kepala Kominfo Nur Aflah Eskom, Kepala Bidang Pengelolaan IKP Bagus Wiono Esos MIkom, dan beberapa pihak dari Solo Pos. Solo Pos sendiri merupakan perusahaan media yang berpusat di Kota Surakarta. Kunjungan kali ini Solo Pos menyampaikan sebuah program tentang kerjasama Wali Kota Madiun Dr. Maidi yang menjadi salah satu kepala daerah yang masuk ke dalam nominasi Inovasi Award. Acara ini menjadi tolok ukur dari seorang pemimpin daerah yang memiliki inovasi yang cemerlang. Dalam audiensi tersebut, Wakil Wali Kota Madiun mengapresiasi atas peran Solo Pos dalam mempromosikan Kota Madiun melalui pemimpin daerah yang menjadi nominasi dalam acara tersebut. Sementara itu, perwakilan Solo Pos menyampaikan komitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah Kota Madiun melalui publikasi dan promosi yang efektif.
Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah Kota Madiun dan Solo Pos, serta meningkatkan kemajuan Kota Madiun. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan Kota Madiun dapat menjadi kota yang maju dengan pemimpin yang berinovasi tinggi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Narasumber di Jakarta sehari, wah, entah seorang. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan atau Ormas tahun 2025 yang diselenggarakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Madiun pada Senin 26 Mei 2025. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan Ormas dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Dr. Maidi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol, moderator Kokok HP, serta berbagai perwakilan 72 Ormas se-Kota Madiun. Sebagai bentuk evaluasi terhadap peran Ormas dalam pembangunan daerah, Dr. Maidi berharap dengan tantangan ekonomi ke depan, semua pihak untuk saling mendukung dan menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, pembinaan Ormas bukan sekadar administrasi kelembagaan, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Selain itu, Wali Kota juga mendorong Ormas untuk turut aktif dalam menciptakan inovasi sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pemerintah Kota Madiun siap memfasilitasi pelatihan, pembekalan, hingga program pemberdayaan agar keberadaan Ormas semakin dirasakan manfaatnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Semangat semua. 3, 2, 1. Kita ikut gerak saja. Investasi di Kota Madiun makin menggeliat. Para investor terus bermunculan di Kota Pendekar. Terbaru, ada brand piranti komputer jinjing Lenovo yang membuka gerainya di Kota Madiun. Bekerja sama dengan Maju Hardware, Lenovo membuka gerainya di Jalan Dr. Sutomo. Grand Opening Lenovo Exclusive Store dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Kota Madiun, termasuk Wali Kota Madiun Dr. Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Rabu 28 Mei 2025. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun mendukung penuh hadirnya Lenovo di Kota Madiun. Apalagi ini merupakan gerai kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Pemerintah Kota Madiun membuka pintu lebar-lebar untuk para investor. Bahkan pemerintah siap berkolaborasi. Berbagai kemudahan diberikan, mulai perizinan, layanan konsultasi, dan lain sebagainya. Bahkan Wali Kota siap turut menanam saham jika diperlukan. Hal itu dilakukan guna meningkatkan iklim investasi di Kota Madiun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun juga bagus. Ekonomi Kota Madiun tumbuh di angka 5,73%. Itu pertumbuhan tertinggi kedua di Jawa Timur. Tak heran jika Kota Madiun dilirik banyak investor. Sebelumnya, sudah banyak investor yang masuk, mulai yang berkaitan dengan elektronik dan digitalisasi, hingga yang berkaitan dengan kuliner. Madiun strategis direkam kepada semua investor. Semua investor kita bantu. Kurang saham, saya carikan saham dengan yang lain. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Nonton MOX 2025 sambil piknik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.